Suara Pak Baik. Suara Pak Irhan terdengar, cuman kalau udah kayak gini jangan dibunyiin speakernya untuk ibu-ibu yang lain, jadi nggak kedengeran, banyak banget suara. Baik. Bisa kita mulai mungkin atau menunggu ya, karena baru sekitar 12 orang tua yang join. Mungkin kita tunggu ya, kita bakal mulai sekitar 5 menit lagi, khawatir masih ada yang diproses lagi. 5 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah 15, tidak apa, agar tidak terlalu menyita waktu terlalu lama. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana nih Bapak Ibu semua kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Oke, mungkin izin ya Bapak Ibu, untuk hari ini sih seperti pertemuan pada sebelumnya ya. Jadi ini adalah salah satu pertemuan rutin kita ya, pertemuan bulanan antara saya wali kelas 10 animasi 1 dengan Bapak Ibu, orang tua, anak-anak atau siswa-siswi 10 animasi 1. Oke, mungkin untuk agenda hari ini tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Di sini saya hanya penekanan sedikit mengenai Tiskes, terus juga kehadiran sama penilaian sih Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin saya share screen terlebih dahulu. Oke, layar saya sudah terlihat ya? Sudah. Sudah Pak, sudah Pak Oke, Ilham. baik, Bapak Ibu mohon izin Sudah, Pak. ya. Jadi ini adalah salah satu program dari SMA Taruna Bakti ya, yang Tiskes. Ya mungkin sebelum-sebelumnya udah diberitahu ya mengenai permasalahan di Tiskes ini ya. Jadi di sini saya ingin menegaskan atau mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa program Tiskes ini adalah salah satu program yang wajib diikuti. Wajib diikuti ya Bapak Ibu. Jadi sama halnya kayak pelajaran di sekolah gitu.
Jadi minta tolong dengan sangat, ini adalah jadwalnya ya. Nanti akan saya share. Sebelumnya sih di siswa juga udah pernah ya, dan siswa-siswa anak-anak kita juga udah punya jadwalnya semua. Nah, mungkin nanti akan saya share kembali ke Bapak Ibu sebagai pengingatan. Khawatir ada yang terlupa atau belum dapat ya. Jadi di sini udah terjadwal semua ya. Dan kemarin sempat dapat teguran ya dari pihak sekolah, katanya masih sedikit nih minat siswa-siswa kita atau anak-anak kita dalam mengikuti program Diskes. Ya, jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu semua ditekankan lebih lagi terhadap anak-anaknya supaya rajin atau supaya aktif dalam mengikuti Diskes ya. Jadi Diskes ini kan awalnya kan online ya. Namun kan ada beberapa siswa yang emang terhambat masalah kuota dan lain-lain. Nah, untuk saat ini udah berjalan sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini kan sudah disediakan di sekolah ya. Jadi yang emang sekiranya mau di rumah ya tuh mangga. Tapi kalau emang sekiranya tidak punya kuota atau apa ya silahkan datang ke sekolah karena sudah disiapkan 2 ruangan khusus untuk Diskes gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ya udah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti Diskes ini gitu, karena di kelas 10 ini kan Diskes ini juga nggak hanya kelas 10 sih ya, tapi sangat-sangat penting karena di Diskes ini kan mereka mempelajari komunikasi tentang bahasa Inggris gitu ya. Jadi gimana nanti anak kita supaya lancar juga, supaya apa istilahnya ya jago lah mengenai komunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Dan untuk masalah biaya Bapak Ibu, mungkin kemarin belum saya tekankan ya. Izin hari ini saya jelaskan mengenai biaya Diskes ini sekitar 100.000 per bulannya ya. Dan Diskes ini tidak akan dibebankan kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi pembayaran Diskes ini yang sebesar 100.000 per siswa atau per bulan itu akan full dibebankan kepada siswa-siswi ya atau kepada anak-anak kita. Melalui apa? Melalui program yang 4P. Ya mungkin kemarin mungkin udah ada beberapa kali ya anak-anak kita rapat dengan guru-gurunya mengenai ini juga mengenai 4P ya. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai 4P adalah price, product, promotion, and place ya. Jadi di sini intinya di 4P ini adalah gimana caranya anak-anak kita ini bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara berdagang atau dengan karya-karya yang mereka buat ya. Nah, di kelas 10 ini program 4P mereka masih dalam mata pelajaran normatif adaptif ya, atau yang kayak matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, namun nanti di kelas 11 dan di kelas 12 4P mereka adalah berbau dengan kejuruannya masing-masing gitu. Jadi kayak kalau di animasi ya berarti harus bisa nih anak-anak kita kan di animasi ini kan desain ya. Misal itu ada desain banner atau desain flyer. Nah, ini anak-anak kita harus sudah bisa menjual kemampuan yang anak-anak kita miliki gitu. Jadi kayak anak kita ini udah bisa desain nih, nah diminta oleh tetangganya atau oleh saudaranya untuk desain suatu logo makanan atau desain spanduk 17-an dan lain-lain. Nah, ini harus bisa anak-anak kita mulai berjualan atau berdagang harus menjual kemampuan yang mereka miliki gitu. Nah, jadi ditekankan nih balik lagi Bapak Ibu semua, saya minta tolong supportnya, saya minta tolong dukungannya untuk anak-anaknya menjalankan program 4P agar bisa membayar kewajiban Diskes yang 100.000 per bulan gitu ya. Jadi kenapa sih nggak saya kasih tahu kemarin di awal ya, karena emang targetnya Diskes ini 100.000 per bulan ini bukan tanggungan dari Bapak Ibu semua, tapi tanggungan dari anak-anak kita semua ya. Jadi kayak misal di sini saya sebutkan contohnya yang paling atas nih ada Adnan, ada Avita, Delia, Hani, Nazira. Nah, itu mereka harus bisa membayar uang Diskesnya sendiri.
gitu. Jadi dari 100.000 per bulan mereka harus bisa melalui program 4P-nya. Gitu Bapak Ibu. Dan dari Bapak Ibu semua saya minta tolong dukungannya untuk mengingatkan ya. Jadi di sini udah dijelasin kayak tadi ya Adnan, Delia, Hani, Nazira, Pradana, Nurul Khairunisa itu mereka masuk ke dalam kelas H ya, itu jam 4.30 sampai jam 5.20 di setiap hari Selasa gitu. Ini nggak lama kok, hanya sekitar ya 50 menit, 40 menitan, nggak nyampe 1 jam. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong dukungannya di program Tiskes dan 4P-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Halo, Pak, mau Ya. nanya. Ini untuk yang teach class-nya ini kan tulisannya jam 4.30 sampai 5.20 PM, berarti kan sore. Ini khusus yang siang, yang masuk siang aja atau yang pagi juga? Ini semuanya Ibu wajib gitu. Karena kan untuk kelas 10 nggak ada yang masuk siang ya Ibu, maaf. Segitu. Soalnya kan waktu pas itu kan yang jadwal in on in itu kan in ya. Iya. itu kan kadang masuk siang, masuk pagi. Oke, nah kan Apa untuk sekarang udah masuk pagi semua? ya untuk minggu ini kan udah full ya, kelas 10 itu masih masuk pagi semua. Dan bahkan nanti misalkan ada yang masuk siang, nah mereka akan diprioritaskan untuk Tiskes dulu. Jadi mereka meninggalkan jam pelajarannya, silahkan untuk ikut Tiskes dulu. Nah nanti setelah Tiskes baru kembali ke kelasnya masing-masing gitu sih Bu paling. Berarti kalau masuk pagi itu nih teach class-nya jam berapa ini Pak? Setelah pulang sekolah? Iya, ini Bu sesuai jam yang tertera gitu. Kalau misalkan mau di rumah ya silahkan online. Nah tapi ketika emang khawatirnya ada masalah di kuota atau apa ya silahkan datang ke sekolah. Karena di sekolah juga difasilitasin ada 2 ruang kelas yang emang dikhususkan untuk program Tiskes. Jadi kayak istilahnya kalau mau di rumah online, tapi kalau di sekolah dia offline atau tatap muka langsung gitu Bu. Jadi ini ya setiap Rabu sore ya Pak ya ke sekolah lagi gitu. Iya Ibu. Oh gitu. Ya Pak. Terima kasih. Siap Ibu. Oke, mungkin saya lanjut ya. Dari program Tiskes kita masuk ke absensi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah daftar hadir yang udah di record sama pihak kesiswaan ya dari kemarin bulan Juli, Agustus, September ya. Nah, jadi mungkin kalau Juli Agustus sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, mungkin sekarang di bulan Agustus ini Bapak Ibu bisa lihat nanti filenya akan saya share. Silahkan di cross check apakah benar ada yang tidak hadir atau ada yang miss gitu. Nah, nanti ketika emang ada yang miss, mungkin nanti akan saya sampaikan ke pihak kesiswaan agar direvisi ya. Jadi fokusnya di sini aja sih di bulan September gitu. Kayak ini saya sebutkan ya, contohnya kayak Adnan ini dalam bulan September alhamdulillah tidak ada sakit alfa atau izin. Avita ada nih 1 kali sakit. Terus Diana ada 1 kali sakit. Muhammad Amar nih ada 1 kali izin dan 1 kali alfa. Nah, dan seterusnya ya, ada Muhammad Ramadan, Muhammad Ersa. Ini ada beberapa kali yang memang izin. Nah, silakan di cross check. Kalau memang anaknya izin ya tidak apa. Ya, namun kalau emang merasa kayaknya anak saya nggak pernah alfa atau izin atau sakit, tapi kok di sini ada. Nah, itu silakan dikonfirmasi agar saya bisa teruskan ke pihak kesiswaan agar nantinya direvisi ya. Karena nanti ini akan direkap ya, Bapak Ibu selama 1 semester jumlahnya di sini. Nah, nanti akan ditulis di rapot. Ya, jadi saya minta tolong banget nih sama Bapak Ibu semua, kalau bisa ya jangan sampai ada yang alfa atau lain-lain gitu. Ya, karena kan udah
gede juga nih siswa anak-anak kita ya gitu. Jadi kayak lebih diprioritaskan mereka untuk ke sekolah gitu. Kelas berapa? Pak mau nanya dong, boleh? Boleh Ibu. Enggak, yang alfa aja itu yang keterangan kemarin atau yang bulan apa Pak? Pengen tahu aja. Ini yang bulan Amar. September Ibu. Jadi kita periodenya per 1 September sampai 30 September kemarin. September ya. Iya Itu Ibu. tanggal berapa Pak? Ada ininya enggak? Aduh, kalau tanggalnya di sini nggak Nggak ada ada. sih Bu. Mungkin nanti Oh, boleh cuma ya. totalnya aja ya. Iya, totalnya aja sih di sini mah. Makasih Pak infonya Pak. Oke, Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan bulan ini ya dari masalah Diskes, 4P, dan kehadiran. Nah, sama satu ini lagi Bapak Ibu mengenai penilaian ya Bapak Ibu. Saya minta tolong lagi, kalau untuk penilaian mungkin untuk saat ini tidak bisa saya tampilkan ya Bapak Ibu karena memang belum ada report dari guru mata pelajarannya ya. Tapi saya minta tolong ditekankan ke anak-anaknya supaya ketika ada ulangan harian, ketika ada tugas dan lain-lain, silakan langsung dikerjakan gitu. Jangan sampai ditunda-tunda atau malah sampai nunggu ditegur. Ya, karena kemarin waktu PTS Bapak Ibu atau penilaian tengah semester itu kan ada beberapa emang anak-anak kita yang susulan ya atau nilainya tidak ada. Nah, itu kan sudah diinfokan di grupnya mereka. Nah, minta tolong diperhatikan gitu. Jadi kayak diingetin nih, nah kan PTS ini kan nggak ada remedial ya, jadi diingetin jangan sampai ada yang nggak ada ya, karena layaknya matematika, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, mereka itu PTS-nya banyak Bu, ada 3 PTS, PTS 1, PTS 2, PTS 3. Nah karena PTS-nya itu menyangkut selama 3 tahun atau sampai mereka kelas 3 gitu ya. Jadi kayak kalau mungkin kemarin anak-anaknya juga sempat kaget, kok PTS ada yang 3 kali, ada yang sekali, nah ada yang 2 kali dan lain-lain gitu. Jadi tolong diingatkan aja sih Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. Mungkin alhamdulillah nih Ibu Cassandra sudah hadir Bapak Ibu. Seperti pertemuan sebelumnya ya Ibu Cassandra ini adalah salah guru BK atau bimbingan konseling di kelas 10 animasi 1. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan? Selamat siang, Pak. Ya. Saya orang tua dari kakak dari Hani. Ingin bertanya soal Tiskesnya itu, Pak, yang dimana Bapak bilang tadi biayanya itu istilahnya siswa yang membayarnya gitu ya, Pak ya, melalui suatu seperti misalnya suatu desain yang siswa buat dan dijual gitu ya, misalnya Pak ya. Yang saya mau tanyakan, apakah dari pihak sekolah itu juga membantu siswanya dalam mempromosikan suatu desain yang siswa buat itu, Pak? Soalnya menurut saya kalau misalnya siswa itu menjual istilahnya desain yang dibuat dia, mungkin agak terlalu sulit kali ya, Pak. Mungkin karena belum ada pengalaman akan itu. Apakah dari pihak sekolah akan membantu istilahnya, nih promosikan ada desain dari siswa gitu, Pak? Itu aja, Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kakaknya Hani ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi balik lagi ya mengenai Tiskes yang tadi untuk biayanya akan dibebankan kepada anak-anak kita. Ya, jadi salah satu programnya adalah 4P ya, Bapak Ibu. Atau tadi place, promotion, product, place, promotion, product, price. Ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu atau kasarnya adalah gimana caranya siswa kita ini bisa menghasilkan uang sendiri ya. Nah, jadi di kelas 10 ini Bapak Ibu mungkin sudah ada program 4P-nya dari guru mata pelajarannya. Kalau nggak salah kemarin anak-anaknya juga udah nge-share mengenai wall decor ya, kayak jam dinding, desain, terus lukisan-lukisan gitu. Nah, jadi
Nah, untuk media promosinya itu mungkin akan dibantu ya. Karena kan dari gurunya juga bakal bantu promosi, bahkan di Instagram sekolah pun dibantu dipromosikan, Ibu. Nah, namun ya balik lagi harus dengan keaktifan siswanya lagi nih. Karena kan ini jadi challenge juga buat mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak benar-benar ngerasain gimana sih susahnya nyari duit, gimana sih susahnya nawar-nawarin produk yang kita punya dan lain-lain gitu. Nah, namun kalau untuk menjual desain itu mungkin nanti di kelas 11. Ya, namun kalau untuk di kelas 10 udah mulai ya itu bagus banget sih gitu. Tapi kalau di kelas 10 ini 4P-nya masih berkelompok ya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita udah tahu sih karena mereka udah pernah rapat, udah kebagian kelompoknya juga gitu kayak apa yang tadi saya bilang kayak wall decor, terus lukisan dinding itu mereka udah coba buat sih. Itu jualnya di apa namanya terserah siswa atau ada bagaimana Pak ya? Kalau Itu untuk juga jualnya berarti udah berbentuk produk lengkap gitu ya Pak ya? iya, jualnya sih terserah siswa sih Bu. Karena kan untuk sekarang kan media nggak terbatas ya Bapak Ibu. Bisa dari sosial media mereka kan mungkin kayak dari Instagram mereka, Facebook atau WhatsApp pun bisa kan. Karena kan mereka kan pasti punya apa ya circle-circle yang kayak teman-teman waktu SMP atau teman-teman SD atau teman rumah itu kan bisa dijadikan media promosi juga gitu. Siapa tahu mereka tertarik dan membeli produknya gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Terus itu kalau berkelompok begitu Pak, misalnya satu kelompok itu misalnya 4 orang, terus berhasil ngejual misalnya masih satu misalnya, terus itu untuk bayar tips cash-nya itu gimana kalau cuman misalnya baru laku satu, tapi kan per masing-masing anak kan harus bayar tips cash-nya sendiri-sendiri. Itu bagaimana Pak? Apa pembagiannya gitu? Oke, baik. Mungkin kalau untuk itu kan jatuhnya pembagian keuntungan ya Bu mungkin ya. Nah, itu kan mungkin secara internal mereka dengan guru mata pelajarannya sih Bu kalau untuk pembagian keuntungan gitu. Nah, namun alternatifnya ya Bapak Ibu ketika siswa kita ini tidak dapat mengumpulkan uang 100.000 per bulan dari program 4P-nya ya istilahnya kayak ya berarti mereka harus menabung dari uang jajan yang Bapak Ibu berikan gitu. Saya kayak apa ya? Saya nggak laku nih dagangan, berarti kan harus nabung dari uang jajan sehari-hari gitu. Jadi kayak harus disisihkan supaya bisa untuk membayar tiskes gitu Bapak Ibu. Jadi kayak istilahnya sih kayak belajar ini udah tanggungan kalian loh program tiskes ini orang tua udah nggak ikut campur dan lain-lain gitu sih Bapak. Ya mungkin nanti terlepas itu semua ya tetap Bapak Ibu juga yang bayar ya itu balik lagi sih Bapak Ibu. Mungkin kan kayak ada yang ya apa ya gimana jelasinnya saya bingung nih. Dan para siswa itu menyanggupinya Pak Harus dari pihak sanggup. sekolah gitu. Oh gitu. Harus sanggup sih Bu karena apa ya karena kan kayak Ya kan gimana sebelumnya kan pasti siswa ditanya dulu kan sama pihak sekolah, kalian harus bisa menjual produk ini gitu. Dan apakah pihak sekolah juga memberitahu kalau misalnya untuk desain logo, misalnya logo makanan, misalnya huruf A, B, misalnya itu logo, dan siswa tuh harus menjual berapa, apakah diberitahu dari pihak sekolahnya? Kan beda-beda ya logo ya. Iya, diberitahu sih Bu, karena kan itu udah ada standarnya dari masing-masing kelompoknya sih Bu, gitu. Intinya ya kita ngelatih sih Bapak Ibu ya, kita ngelatih anak-anak kita juga. Ya intinya kan kita sekolah SMK ya Bapak Ibu, sekolah menengah kejuruan ya, yang dimana target Bapak Ibu semua kan ketika menyekolahkan anak-anak kan supaya mereka nanti ketika lulus ya bisa langsung bekerja, bisa langsung menghasilkan uang dan lain-lain. Ya, jadi intinya dari kelas 10 ini mereka dilatih
supaya tahu loh caranya nyari duit tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ketika mereka tidak aktif dalam 4P-nya, mereka tidak aktif dalam promosi dagangannya atau karyanya ya berarti mereka harus menanggung pemotongan uang jajan mereka untuk membayar Tiscase-nya sih gitu. Jadi kayak ada reward dan punishment mereka sih gitu. Ya terlepas nanti mungkin dari Bapak Ibu ada yang emang ya udah nggak apa-apa ini pakai duit ibu aja bayarnya gitu. Terus itu untuk jadwal 4P itu tiap hari apa Pak? Apa tiap udah dijadwalkan misalnya Senin, Selasa, Rabu atau apa gitu? Atau se, apa namanya? Maksudnya sebisanya murid sama guru gitu atau gimana? Kalau untuk 4P sendiri sih bukan terjadwal ya Bapak Ibu, mungkin hanya pertemuan-pertemuan rutinnya aja gitu dan itu yang memang dikondisikan dengan antara kelompok dan guru mapelnya sih Bapak Ibu. Jadi nggak fleksibel sih, nggak harus hari Senin harus kumpul, enggak sih. Jadi kayak misal nanti ada kegiatan atau ada yang laku nih, berarti kan mereka harus kumpul buat membuat hal tersebut gitu sih. Jadi nggak ketat sih, mungkin fleksibel sih antara kelompoknya dengan guru mapelnya sih. Oke, mungkin dari Bu Cassandra ada yang mau ditambahkan? Ini suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Terdengar Pak. Pak Ilham, jelas. Oke, baik. Bu Cassandra mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Cassandra kayaknya masih di mute ya, belum Iya. kedengeran. Suaranya tidak ada. Kak, memang kalau boleh tahu untuk siswanya ini sudah praktek desain di sekolah sudah diajarkan ya Pak ya? Jadi mereka nggak kagok untuk mendesain sesuatu. Oke, mungkin kalau untuk desain sih dari program after class ya Bapak Ibu yang mungkin sebelum-sebelumnya udah saya kasih tahu. Jadi kayak mereka kan di kelas 10 kan belum belajar kejuruan ya, tapi mereka sudah mempelajarinya itu di mata apa? Di kegiatan after class atau istilahnya kayak eskul tapi yang berbau dengan kejuruan sih. Gitu. Bu Cassandra, mohon maaf suaranya belum terdengar. Kayaknya jaringannya sih. Iya. Saya juga tidak terdengar. Mungkin headsetnya Ibu bisa dicopot atau diganti. Oh ya, Bapak Ibu minta tolong jangan lupa seperti biasa ya di screenshot supaya dan dikirim di grup dengan caption nama anak Bapak Ibu supaya nanti bisa saya jadikan pelaporan untuk pertemuan bulan ini. Minta tolong jangan lupa di screenshot. Terima kasih. Halo, Bu Cassandra. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanya lagi sembari menunggu Bu Cassandra.
Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bu Cassandra, halo. Oke, mungkin Bu Cassandra masih terkendala koneksi ya. Eh, tapi ada Bu Cassandra. Halo Bu, suara saya terdengar. Ibu nggak ada suaranya Bu, maaf banget. Ini waktu Zoom kita tinggal 2 menit lagi. Oke, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk di screenshot ya untuk bukti pelaporan hadir karena nanti akan dilaporkan setiap bulannya. Oke, ini Bu Cassandra lagi jalan ya, cuma tinggal 1 menit lagi nih waktunya bagaimana? Halo. Oke, mungkin nanti ketika terputus, saya minta tolong Bapak Ibu untuk join lagi ya. Bapak Ibu minta waktunya 5 menit lagi untuk join lagi nanti untuk penutupan dan penyampaian mungkin dari Ibu Cassandra ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah Pak. Iya. Handphone itu takut dipakai anak Pak. Anak saya udah jalan, saya nggak ngerti Pak. Oh, ya udah. Itu pas handphone dipakai anak. Oke. Main biasa.